Scene kontrak. Riri, bagaimana hasilnya, Ri? Riri bertanya sangat antusias. Riri, aku sudah tekan kontrak. Filmnya akan digarap bulan depan. Dan sekarang akan dibuat persiapan naskahnya dulu. Suara Riri terdengar sangat bahagia di ujung telepon. Riri, wah, syukurlah kalau begitu. Aku ikut seneng dengernya. Nanti kita ngobrol lagi di rumah ya. Kamu harus ceritain semuanya. Riri, iya, ini aku juga udah OTW pulang. Nanti kita ngobrol di rumah kakak ipar ya. Aku ceritain semuanya ke kamu. Klik. Riri mematikan telepon dengan senyumnya masih mengembang di wajahnya, sambil memegang salinan kontrak kerjasama yang ada di tangannya. Lucu sekali dia. Nilai kontrak yang didapat olehnya hanya $5.000 per episode. Bukan sebuah nilai yang besar untuk sebuah kontrak kerjasama dengan stasiun televisi sebesar ini. Aku yakin, uang jajan yang diberikan oleh Tuan Raditya pasti lebih besar dari nilai kontraknya. Tapi dia sangat bahagia dengan pencapaian kontraknya. Hahaha. Aku akui kau hebat, walaupun orang tuamu mampu untuk mencukupi semua kebutuhanmu. Tidak kekurangan apapun dan pasti bisa mencukupi kebutuhanmu. Tapi kau masih mau berusaha dan sangat menghargai hasil kerjamu. Gumam Juna di dalam hatinya. Perasaannya sangat bahagia melihat Riri walaupun dari luar Juna terlihat datar. Tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi dalam hatinya, sangat bahagia melihat Riri akhirnya bisa menandatangani kontrak. Juna mempelajari kontrak Riri dengan sungguh-sungguh sebelum dirinya mengizinkan Riri untuk menandatangani. Banyak sekali pertanyaan yang diberikan kepada pihak produser. Setelah Juna merasa semuanya aman, barulah dia mengizinkan Riri untuk menandatanganinya. Ting, pintu lift terbuka. Juna keluar lebih dulu, baru Riri mengikutinya dari belakang. Klek. Silakan Nona Muda. Juna membukakan pintu seperti yang biasa dilakukan pada Rasya dan mempersilakan Riri untuk masuk ke dalam. Klek. Riri menyempatkan diri untuk menghela nafas panjang-panjang setelah Juna menutup pintu mobilnya dan memutar untuk masuk ke pintu pengemudi. Klek. Terima kasih kau sudah menolongku tadi untuk menganalisa kontrak kerjasamanya. Riri mengutarakan rasa syukurnya kepada Juna ketika Juna sedang memasang seatbelt. Aduh, harusnya aku tidak perlu menyapanya. Tapi aku hanya ingin berterima kasih karena dia sudah membantuku. Gumam Riri dalam hatinya dan wajahnya pun sudah bersemu merah. Sama-sama Nona Muda. Harusnya aku tidak perlu membalas kata-katanya. Harusnya aku hanya mengangguk saja. Gumam Juna yang detak jantungnya semakin meningkat ketika mengucapkan kalimat balasan kepada Riri. Juna berusaha mengalihkan fokusnya untuk mengendarai mobil. Mereka berdua kembali saling diam-diaman setelah Juna menjawab Riri. Memang selama perjalanan dari rumah Rasya menuju ke MMX Entertainment Group, tidak ada yang dibicarakan oleh Riri dengan Juna. Mereka saling diam dan mobil sangat hening. Bahkan mereka masing-masing bisa mendengar tarikan nafasnya sendiri. Juna tidak menyalakan audio dan Riri pun tidak meminta audio. Riri memilih diam. Sama halnya dengan Juna yang menjaga sikap, juga memilih diam. Sesampainya di MMX Group Entertainment, tingkah laku mereka masih sama. Tidak ada yang saling bicara. Hingga akhirnya, kontrak diperlihatkan kepada mereka. Dan di sanalah mulai ada percakapan. Riri yang terlihat gugup dengan kontraknya berhasil ditenangkan oleh Juna. Riri bahkan gemetar untuk menandatangani kontrak kerjasama. Riri membuat Juna harus memegang tangan Riri untuk menghilangkan paniknya. Sebelum Riri berhasil menorehkan tanda tangannya di kertas kerjasama. Dia manis banget tadi. Aku gak nyangka dia akan melakukan itu untuk menenangkan aku dan memberikan kekuatan padaku untuk menandatangani kontrak. Gumam Riri yang masih sangat polos dan merasa sangat berbunga ketika Juna memegang tangannya dan memberikan kalimat motivasi.
Maafkan aku, tadi malam aku mengganggumu dengan menelpon. Aku sangat gugup tadi malam, karena aku tidak tahu harus bertanya pada siapa mengenai kontrak kerjasama yang harus aku tanda tangani hari ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi dengan menelpon atau mengirimkan pesan. Riri membuka lagi obrolan di antara mereka, yang bahkan tidak direncanakan di dalam otaknya. Kalimat itu keluar begitu saja seakan ingin memecah kesunyian di antara mereka. Aku kenapa pula mengajaknya ngobrol lagi? Tapi aku memang harus ngobrol dengannya, karena aku tidak ingin dia salah paham dan mengira aku mengganggunya tadi malam. Padahal aku hanya ingin bertanya masalah kontrak kerjasama. Tindakanku pasti benar. Riri mencoba untuk memberikan alasan yang tepat pada dirinya sendiri, supaya tidak merasa bersalah memulai percakapan dengan Juna. Kalau ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai kontrak kerjasama, atau sesuatu yang berhubungan dengan bisnis, yang tidak bisa Anda kerjakan, silakan menghubungi saya, Nona Muda. Mohon maaf, tadi malam saya ketiduran. Juna memberikan jawaban bodoh. Aduh, kenapa aku bilang ketiduran? Jelas aku membaca pesannya, dan dia melihat kalau itu centang 2 dan berubah warna. Sejak kapan kau menjadi bodoh begini, Juna? Gumam Juna dalam hatinya, dan tangannya pun semakin berkeringat. Sehingga Juna memilih untuk menggunakan sarung tangan kulitnya saat memegang setir sekarang. Terima kasih, jawab Riri singkat, tapi hatinya cukup senang dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Juna. Tunggu. Jangan-jangan dia cuma PHP lagi. Dulu juga dia bilang kalau ada yang mau ditanyakan suruh hubungin, tapi ujung-ujungnya aku hubungin dia gak mau angkat. Riri yang tadinya sudah senang kembali teringat dengan apa yang pernah Juna katakan dan apa yang telah dilakukan oleh Juna beberapa hari terakhir. Hah? Papa telepon? Riri kaget luar biasa ketika ada getaran di handphonenya dan menatap nama papanya di layar handphone. Aduh, aku harus gimana nih? Aku harus angkat atau enggak ya? Papa pasti tanya macam-macam. Gumam Riri dalam hatinya merasa takut. Riri menimbang apa yang harus dilakukannya. Sekarang. Hingga akhirnya, suara telepon itu berdering. Riri tak juga mengangkat teleponnya, lalu memilih untuk menelpon orang lain. Riri. Re, tadi papa telepon aku. Coba tolong kamu angkat. Riri. Papa udah telepon aku duluan. Dan kondisinya, aku sekarang masih di mobil. Paling sampai rumah masih 20 menit lagi. Aku takut papa mau video call, aku nggak berani angkat. Suara Riri juga cemas. Riri. Aduh, terus gimana? Riri. Kata Rasya, aku suruh angkat teleponnya nanti pas sampai di rumah. Kamu berapa lama lagi sampai? Riri. Aku baru aja keluar dari MMX Entertainment Group. Kayaknya masih agak lama sampai rumah. Riri. Ya udah, kamu matiin dulu aja handphone kamu ya. Jangan diaktifin. Nanti sampai rumah aku akan telepon papa. Klik. Riri kembali mematikan teleponnya dan mengetuk-ngetuk telepon di dahinya. Kalian bingung sendiri kan bagaimana menghadapi papa setelah kalian menipu papa? Hei Rasya, kami tidak menipu papa. Kami akan memberitahu papa nanti kalau waktunya tepat. Riri tidak bisa terima dengan apa yang dikatakan Rasya. Memangnya apa yang kalian butuhkan sampai harus bekerja? Uang yang diberikan sama papa memangnya kurang. Bukannya kalian masing-masing memegang kartu kredit unlimited dan debit kalian juga cukup besar? Aduh, ini bukan cuma soal uang, Rasya. Ini soal harga diri, soal passion. Kami ini kan trio pencari jati diri. Kami ingin menemukan apa sih kemampuan terbesar dari dalam diri kami yang bisa dibanggakan, yang bisa menghasilkan sehingga kami tidak selamanya hidup begini. Kami gak mau terus-terusan jadi benalu, dan kami juga gak mau terus-terusan merepotkan papa dan kamu. Papa sama kamu punya bisnis yang besar, sedangkan mama jadi dokter. Eyang Rianti memiliki bisnis di bidang traveling. Lalu Eyang Bambang juga memiliki bisnis yang besar. Kami bisa apa, Rasya? Kami tidak bisa melakukan apa-apa.
Itulah kenapa kami ingin membuktikan kalau kami ini bukan cuma menjadi anak manja yang hanya bisa dikasih uang doang.